Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di triwulan yang pertama di tahun 2025 ini. Satu pelajaran dengan judul Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Namun sebelum kita mempelajari, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dan keadilan, dua perintah terbesar. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan saling mengasihi dan mempunyai kepedulian yang sama terhadap kesejahteraan orang lain. Pekan ini menyoroti dua gagasan utama. Yang pertama, hubungan yang tak terputus antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini berbicara tentang keadilan. Demikian juga berbicara tentang kegagalan dalam kasih, yaitu ketika kasih dan keadilan terputus. Bagaimanakah kita menghayati pernyataan bahwa mengasihi Tuhan berarti memperhatikan kebutuhan orang lain? Kita mempelajari secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Dua Perintah Terbesar. Pertanyaan seorang ahli Taurat dalam Matius 22 ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Matius 19 ayat 17. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang muda itu, Matius 19 ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, Matius 19 ayat 21 sampai dengan 22, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, hal ini dipertegas dengan pernyataan hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 138. Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi penghulu itu untuk menyempurnakan suatu tabiat Kristen. Perkataannya merupakan perkataan akal budi, meskipun tampaknya keras dan banyak tuntutannya. Dalam menerima dan menaatinya, terdapatlah satu-satunya harapan keselamatan bagi penghulu itu. Kedudukannya yang tinggi, serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan. Jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Menahan sedikit atau banyak dari Allah berarti menahan sesuatu yang akan mengurangi kekuatan dan kesanggupan akhlaknya. Karena jika perkara-perkara dunia ini dipelihara dalam hati, meskipun tampaknya tidak menentu dan tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama dan memiliki kepedulian yang sama terhadap keadilan
yang berfokus pada kesejahteraan manusia. Sebaliknya, terputusnya hubungan antara mengasihi Tuhan dan berbuat adil terhadap orang lain menunjukkan kurangnya komitmen dalam mentaati Tuhan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Dua Dosa yang Terbesar. Yang pertama, penyembahan berhala. Ini merupakan kebalikan dari kasih kepada Allah. Ulangan 6 ayat 5 menekankan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Penyembahan berhala adalah sebuah kebodohan. Mengapa? Mazmur 135 ayat 15 sampai dengan 17. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Jadi, buat apa kita mempercayai berhala yang seperti ini? Bodoh bukan? Yang kedua, ketidakpedulian terhadap sesama manusia. Bukan hanya penyembahan berhala yang Allah respon dengan kemarahan kasih, namun perlakuan buruk terhadap umatnya, baik secara individu maupun kelompok. Sakaria 7 ayat 9 sampai dengan 12. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, dalam kitab suci, mengasihi sesama umat beriman mencakup tindakan kasih yang nyata dengan berbagi materi kepada saudara kita yang membutuhkan. Mengasihi satu sama lain menyiratkan kepedulian terhadap kesejahteraannya. Dua dosa terbesar ini adalah kegagalan kasih. Singkatnya, kita tidak dapat menaati perintah Allah jika kita tidak mengasihi Allah dan jika kita tidak mengasihi orang lain. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Allah menyukai keadilan. Dalam Mazmur 82 mengungkapkan perhatian Allah terhadap keadilan di dunia ini. Yang pertama, Mazmur ini mengecam baik penguasa duniawi yang bertanggung jawab atas ketidakadilan dalam masyarakat dan juga merujuk pada saat Allah menghakimi penguasa di udara, ilah-ilah yang ada di balik hakim dan penguasa duniawi yang bobrok. Tentu saja kuasa iblis. Secara spesifik, para penguasa ditanya, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Mazmur 82 ayat yang kedua. Yang kedua, mereka dituntut, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mazmur 82 ayat 3 sampai dengan 4. Di sini dan di tempat lain, para nabi perjanjian lama mengemukakan seruan tegas akan keadilan. Hal ini bukanlah persoalan sepele dalam kitab suci. Ini merupakan inti dari pekabaran para nabi di seluruh perjanjian lama dan apa yang Yesus katakan saat berada di dunia sebagai manusia. Saudara, Allah merinci dengan sangat jelas apa yang Allah inginkan dan tuntut dari mereka yang mengaku mengasihi dan menaatinya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di pelajaran hari Rabu
dengan judul dipanggil untuk menegakkan keadilan. Berulang kali kitab suci menyoroti isu-isu ketidakadilan dan penindasan. Panggilan bagi Allah untuk memberikan penghakiman itu sendiri merupakan panggilan untuk menegakkan keadilan. Seruan Nabi Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lebih lanjut, ia menyatakan celaka terhadap mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan. Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Sambil memperingatkan, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Yesaya 10 ayat yang ketiga. Dalam pekabaran Nabi Yeremia juga ditekankan pentingnya keadilan. Yeremia 22 ayat 13, ayat 15 dan 16. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepada mereka. Tidakkah ayahmu makan, minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, maka semuanya baik-baik saja dengannya. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perhatian utama Kristus dalam pelayanan tertuang di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Betapa Yesus Kristus sangat menekankan pentingnya keadilan dan belas kasihan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Siapakah Sesamaku? Kisah tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37 merupakan seruan para nabi tentang pentingnya belas kasihan dan keadilan. Namun dalam kisah tersebut, kita juga menemukan sebuah kegagalan yang ditunjukkan oleh seorang imam dan seorang Lewi dalam menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Di sisi lain, Yesus tidak hanya berbicara tentang keadilan. Dia datang untuk membawa keadilan itu. Dia telah dan akan menjadi penggenapan dari panggilan nubuat dan kerinduan akan keadilan. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 21, Yesaya 61 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bertolak belakang dengan musuh yang menginginkan kekuasaan dan berupaya merebut tahta Allah, Yesus merendahkan dirinya dan menyampaikan diri dengan mereka yang berada di bawah kuasa dosa, ketidakadilan, dan penindasan tanpa terpengaruh oleh dosa. Yesus mengalahkan musuh dengan memberikan dirinya dalam kasih demi menegakkan keadilan sebagai seorang yang maha adil dan yang membenarkan semua orang yang percaya. Mazmur 9 ayat 9 sampai dengan 10. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 146 ayat 7 sampai dengan 9. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan
membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Saudara, sekalipun kita tidak dapat melakukan perbuatan ajaib seperti yang Yesus lakukan, tetapi bantuan kita dapat dianggap cukup ajaib bagi banyak orang yang sangat membutuhkan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, kedudukan yang tinggi serta harta dapat mempengaruhi tabiat kepada kejahatan. Dan jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Yang kedua, kita tidak dapat menaati perintah Allah jika kita tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi orang lain. Yang ketiga, Allah merinci dengan sangat jelas apa yang Allah inginkan dan tuntut dari mereka yang mengaku mengasihi dan menaatinya. Yang keempat, panggilan bagi Allah untuk memberikan penghakiman itu sendiri merupakan panggilan untuk menegakkan keadilan. Dan yang kelima, sekalipun kita tidak dapat melakukan perbuatan ajaib seperti yang Yesus lakukan, tetapi bantuan kita dapat dianggap cukup ajaib bagi banyak orang yang sangat membutuhkan. Semoga pelajaran yang saya sampaikan ini boleh membantu akan pengertian kita sehingga kita boleh memahami dengan lebih baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang maha murah, kembali kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan ini. Agar kiranya keadilan dan kasih menjadi bagian kami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus akan mempelajari firman Tuhan, menggali, menyelidiki, sehingga semakin banyak kebenaran kita temukan, iman kita semakin bertumbuh. Selamat belajar, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.